ini sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari sobat bimbang di seluruh tanah air Ibu Pertiwi ini, Son. Wow. Hari ini kita kedatangan lagi berturut-turut, Chat. Kedatangan YouTuber yang legend lagi. YouTuber legend lagi berturut-turut ya. Sonnya kemarin udah ada Ewing. Terus sekarang Bimo. Iya. Terus kurang satu lagi siapa ya Sonnya kira-kira ya Sonnya? Ada yang belum datang ke sini nih. Siapa satu lagi ya Sonnya kira-kira? Mungkin kali ya. Tapi enggak apa-apa ya Sonnya, karena ini bukan Pokemon yang harus get catch them all gitu ya Sonnya. Jadi maksudnya karena udah enggak tercapai lagi, maksudnya udah kejauhan apa gimana nih? Oh enggak, mudah-mudahan nanti suatu saat bisa datang ke sini ya Sonnya, mudah-mudahan. Jadi kita akan bongkar kasus yang sudah lama ini gitu ya Sonnya. Karena bukan hanya close the door yang bisa bongkar-bongkar gitu ya Sonnya. Jadi kita langsung aja mulai ya kan. Ini dia bintang tamu kita yang sudah kita tunggu-tunggu ya kan Son. Ini banyak banget Son juga yang request bintang tamu ini untuk datang ke Di Atas 12 gitu ya Sonnya. Karena memang sobat bimbang tuh salah satu sobat yang paling ini ya Sonnya, paling erat gitu ya Sonnya. Benar, solid nih, solid banget. Kalau yang Bang Bimnya solid juga. Oh iya, solid juga ya kan. Yang kedua sobat loteng ya kan, harus menjadi paling solid. Langsung kita panggilkan, ini dia Bimo Piki Pix. Halo. Iya. Selamat datang. Halo. Terima kasih undangannya. Iya, selamat datang. Opening dari kalian ya. Iya. Luar biasa. Selamat datang ya Bang Bim ke Di Atas 12. Terima kasih banyak sudah menyempatkan thank you. Waktunya gitu ya. Ini mau ada apa sih? Ini akan ngobrol-ngobrol kita. Karena bukan hanya Bimo ini adalah seorang YouTuber legend gitu ya soalnya, tapi memang tapi sebelum saya drop fakta ini saya mau klarifikasi dulu gitu bahwa saya lebih muda daripada Bimo gitu ya. Jadi dia ini adalah teman SMA saya gitu ya soalnya, teman SMA saya. SMA. Iya. Secara nggak sengaja ya. Benar. Berapa tuh? Tahun segitu lah ya udah ya. Tahun segitu lah ya. Kita bisa di Google gitu ya. Beda kelas tapi. Benar. Beda kelas. Kalau Anda kan bisa di Google, kalau saya belum bisa di Google, jujur aja nggak apa-apa. Saya googlein deh buat Anda. Saya kenal orangnya kalau iya, tolong cumi-cumi.com bikin artikel tentang saya gitu ya. Kapan lagi? Kapan lagi tuh biasanya paling depan dia. Kapan lagi benar ya kan. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya ya. Terima kasih. Jauh-jauh dari Cinere gitu ya. Iya. Kita tetangga tapi jauh. Iya. Ketemunya jauh. Benar ya kan. Terima kasih banyak gitu ya. Kita udah menyiapkan beberapa perbincangan yang luar biasa gitu ya. Seru banget. Bareng ngomongin siapa? Bang Bim. Enggak, bukan ngomongin siapa kan. Enggak, tapi nanya gue. Tapi pertanyaan pertama ini sebelum mulai udah berapa steps hari ini kira-kira? Kurang hari ini. Oh masih kurang ya? Kurang. Masih kurang ya. Kan sekarang kan Anda sudah. Gue sibuk brewek soalnya sekarang. Oh sibuk brewek. Iya, lu pada enggak ya? Orang enggak ya? Gue belum. Naruto cuy, brewek cuy. Nonton deh channel gue Piki Pix deh. Yuk kita brewek bareng-bareng cuy. Buka-buka kartu itu ya? Iya buka-buka kartu. Kartu siapa kayak gue buka gitu. Yang penting bukan kartu sendiri ya. Iya bener, lagi sibuk brewek gue. Konten cringe-nya masih, cuman enggak gue lagi brewek deh. Naruto cuy, seru. Ayo Naruto ya. Kan buka doang aja. Kan brewek kan baik yang Pokemon gitu juga. Pokemon udah mulai ke duit sih kalau itu sih. Gue kan ya. ada trauma dulu ya, pas nikah tuh gue ngabisin berapa tuh? Ratus juta itu dalam 2 bulan 3 bulan gue enggak mau lagi lah. Gue yang kecil-kecil aja. Yang enggak ada harganya. One Piece juga katanya lagi digoreng soalnya. Gua enggak tahu tuh. Iya, kenceng tuh. Iya kan lagi kenceng kan. Enggak deh. Emang sekarang lagi ngetren ya brewek gitu ya. Ngetren bener-bener. Ente juga buka kartu gitu kan? Buka kartu gitu bener. Lagi ngetren dan emang disukai oleh penonton juga, bukan kartu. Ember. Jadi episode kali ini akan banyak buka-bukaan kartu gitu ya. Jadi siap-siap aja. Gue udah bisa gimlik gue nih. Halo. Dengan langsung kita mulai, selamat datang di episode baru dari Di Atas 12. Pertanyaan pertama ini ya kan, Anda ini kan adalah salah satu YouTuber react pertama nih ya kan, yang legend lah gitu maksudnya, yang bikin reaction itu rame lah di Indonesia gitu salah satunya. Dan biasanya Anda mereact konten-konten cringe, bener ya? Bener ya. Bener. Apa konten paling cringe yang pernah lo temuin? Konten paling cringe ya? Konten paling cringe ya yang gue react selama ini gak sih? Iya sih. Semuanya dong. Kalau genrenya apa? Apakah itu kecelakaan misalnya atau ada asmara nggak jelas, ada asmara ya? Ada jungkir balik aneh-aneh, ada menyatakan cinta juga ada, terus juga ada juga yang aneh-aneh deh. Yang salto gitu sih kayak orang India, India salto saling misalnya. Aneh kan lo bisa salto nih ini gue gitu loh. Ada orang-orang India gitu kan. Buat caper-caper gitu ya sama cewek. Semua sih cuy. Gimana
gimana ya rasanya tuh kayak karena mungkin gue udah lama banget bikin konten cringe itu, jadi gue nggak bisa ini paling nih. Semua tuh udah gong menurut gue yang gue react. Tapi lama kelamaan merasa ini nggak kayak wah saya udah tidak terstimulasi Mati lagi. rasa udah ya. Jatuhnya Yang memang iya. bodoh sih, tapi saya tidak terstimulasi lagi. Jatuhnya sih iya sih, ada juga sih kayak gitu sih. Cuman so far sih gue masih seneng ya, karena itu memang hiburan juga buat gue pribadi gitu, ngeliat orang-orang yang bisa dibilang teman kita, tapi jauh aja rumahnya gitu loh. Jadi kayak masih oke lah gitu. Tapi lama-lama sih kayak kayak lu. Tapi kan sebelum gue kan gue dulu yang jadi jamet. Gue dulu yang jadi yang tapi nggak sampai salto juga. Gue mau bilang gue yang kayak gue tuh kayak di video, tapi nggak separah itu juga, ngerti gak sih lo? Iya. Jadi kenapa gue bisa meriak sebanyak itu kan? Karena gue dulu seperti itu. Jadi gue relate lah dengan lingkungan seperti itu gitu. Iya. Makanya gue masuk relate-nya kontennya, nge-react-nya gitu. Dan Anda emang paling suka react-nya yang cringe-cringe gitu ya? Emang ya, maksudnya bukan kayak react kan ada banyak kan, maksudnya kayak zaman sekarang misalnya ada yang react orang giveaway tapi bohong misalnya gitu. Contoh itu kan macam-macam maksudnya gitu. Itu bagian kan dari react. Iya. Itu Anda juga yang melahirkan itu. Enggak lah. Oh iya ya. Dosa gede gini kok. Dosa gede. Baru berapa menit udah ngerasa dosa gede gitu. Tapi gue lucunya enggak sih, gue 2 tahun lalu lah react gue di-react lagi, tau gak sih lo? Oh gitu. Ada tuh fenomena itu. Jadi gue nge-react kan, gue nge-react apa yang gue react di video, dan react gue di-react lagi. Tuh ada tuh sebuah meta tuh kayak gitu. Dan banyak yang nonton, ratusan ribu, Kayak serius. Inception gitu ya. Reaction berarti. Iya. React lagi. Dan itu ada duitnya 100 ribu, 200 ribu views lah. Lumayan coy. Ngapain lu giveaway begitu? Oh iya benar. Karena menurut gue itu memang kalau lu tanya ke gue apa konten paling cringe itu memang salah satunya giveaway kalau menurut gue. Itu menurut gue salah satu konten yang paling cringe soalnya Kan berbagi sih. Oh iya sih. Tapi meskipun berbagi yang beneran kan gak usah divideoin sebenarnya. Nah, Cuman kan sekarang masa iya orang handphone deket lu kok, ya sekalian aja videoin konten gitu, nggak apa-apa sih. Cuman bukan gua aja marketnya. Bener. Nah, apa itu followersnya langsung kenceng banget ya kalau giveaway kayak gitu. Iya. Woi, halo. Iya. Maksudnya kalau Anda follow ya saya kasih 1 iPhone gitu misalnya gitu contohnya gitu ya. Tapi kan beneran dikasih, ya nggak apa-apa lah. Gue juga mau. Beneran kan? Beneran Iya dikasih sih, ya? bener sih. Iya udah, gue juga mau kalau beneran. Kalau bohong yang masalah. Nah, jangan dong. Itu yang di-react jadi ini ya. Iya, kok masuk gitu? Kalau bener mah gua aja yang follow. iPhone cuy, wah lu gila, mahal. Siapa yang nggak mau? Ih, 20-an juta ya. lebih coy. Lebih. Ya tergantung Bisa berapa. 30 juta kalau Pro Max gitu ya. 40 gue ada. Kalau bener, wah alhamdulillah. Cuman neken tombol doang ibaratnya gitu ya. Iya, kalau bohong jabang bayi dong. Ada jabang bayi gitu. Tapi ini apa menurut gua konten-konten kayak gitu itu kadang-kadang ini juga ya apa gua ngelihatnya ya orang-orang jadi banyak yang minta-minta kan maksudnya kan gara-gara ada otomatis giveaway gitu kan kesannya kayak wah konten kreator berarti Anda pasti kaya. Itu yang saya rasa juga. Anda ada Padahal yang minta-mintain nggak? Iyalah, padahal saya itu cuman giveaway kaos. Tapi mintanya kadang gue ada rekor, gue diminta di DM ya. Ini random, berapa ya? 70 juta masalah. Bang pinjam 70 juta dong buat apa gitu. Itu paling gede. Yang paling dikit biasa ngomongnya gini, "Bang bagi geseran dong 500 ribu." Geseran. Gue gak ngerti. Tirai kah? Rolling door kah? Gue gak ngerti. Pokoknya gue bagi geseran 500 ribu buat makan, kadang gitu, buat apa? Ada. Padahal gue gak pernah ngasih. Bayangin kalau lu konten creator giveaway. Oh iya. Capek lu, bang. Jadi yang beneran followers lu tuh malah nggak tahu siapa. Iya. Orang lihat lu malah mau minta, bukan mau ngobrol. Iya, bukan suka karena diri lu gitu ya maksudnya. Karena, ya. Cucomeong. Tapi beneran yang penting giveaway-nya. Nah, jangan bohong. Kalau beneran masih oke lah gitu Dosa. ya. Iya. Tapi kalau ada orang datang ke depan rumah ya itu adalah resiko gitu ya karena maksudnya Waduh. Tapi kan iya sih. Soalnya gede banget ngasihnya. Nah, iya, ngasih iya. sedikit aja, peci gitu kayak ngasih apa Nah, yang iya dikit kan? aja. Jangan yang mega bintang banget, orang kan jadi ngarep gitu. Iya gitu. Kalau konten giveaway. kalau gue sih paling yang ini ya, yang kenal sama cewek sih. Kenalan sama Biasanya. cewek? Soalnya banyak buat settingan, Pak, biasanya. Oh gitu. Banyak buat settingan. Di TV. Kagak konten. Kenal sama Lu nggak pernah lihat ya? Enggak. Gimana nih? Kenal sama ceweknya Jadi gimana nih? kayak misalnya kenalan nih misalnya sama anak sekolah gitu ya, kuliah maksudnya kuliah kan. Ntar, kalau kenalan ntar dikasih iPad, ada juga dikasih iPad.
Tapi beneran dikasih kan? Bener nggak tahu sih pas setelah kamera mati dibalikin apa enggak gitu. Cuma kelihatan aduh. Enggak, ini adegan Palsu aja sih. ngobrol ngasih, ngonten ngasih itu siapa sih pertamanya pioneernya? Coba deh. Nah, coba kita telaah aja. Bener. Sejak kapan deh? Kalau nggak salah dimulai dari ada yang jadi gembel itu deh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini, gue nggak tahu. Itu gongnya. Itu gongnya ya. Feeling gue kayaknya kalau kita breakdown lagi ada tuh. Ada lagi di sebelum belakang ya? gembel-gembel ini ada lagi tuh. Jadi kan kalau dari menurut sejarah YouTube ya pertama-tama kan YouTubernya yang dikirimin Iya. mail time Iya. kan pertama-tama. Terus habis itu habis itu bermetamorfosa jadi Oh, YouTuber berarti yang dari ngasih. situ, dari ini giveaway dijual itu kayaknya. Jadi mulai terbiasa tuh, oh bisa ya giveaway gitu. Sebenarnya sih, gue nggak tahu ya. Kalau bener nggak apa-apa deh, berbagi. Kalau bohong yang bermasalah menurut gue. Iya. Terserah kalau mau sering juga. Kalau yang kenal nama cewek ini yang ini kali yang kayak misalnya gue nggak tahu nih. nama kamu siapa? Terus Bimo. Oh yaudah iPad nih. 4 kali 50.000 200.000. Kamu saya belanjain 200.000 hari ini itu di mall juga. ini. Lu pernah lihat gak? Lu pernah lihat gak? Ada. Cuman gue nggak terlalu. Ada ya? Ada. Unik Lu sih. pernah lihat ya? Lu pernah ngikutin juga chat ada chat 200.000. satu gitu. Jadi pas lu kenal sama cewek bilang anak untar ya. Lu bukan gitu ya? Kagak. Iya lu sih deh. Kata Kamu anak untar ya gitu? Yang gue kemarin tuh Oh, yang kapal tongkang maksudnya. Bapak gue punya kapal tongkang yang itu maksudnya. Wah, enggak, itu bukan gue. Oh, bukan ini orang. Gue nggak tahu soalnya. Gue gampang gitu. Iya. Ada konten Ada expressnya gitu juga ada juga. Banyak sih. Itu menurut lu apa agak cringe gitu ya? Cringe ya, ya. maksudnya. Iya, Karena cringe kan lah, cringe. karena apa cringe ya? Karena itu settingannya, Biasa sih giveaway-nya. gara-gara dua-duanya sih settingan plus giveaway. Tapi kalau kontennya cinta, ya balik lagi ya. Nggak balik apa-apa lagi ya. bebas. Kalau lagi mood di situ kan ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi itu kan sebenarnya bukan konten cinta kan, itu kan kayak mempergunakan wanita dibalut sebagai oleh- clickbait gitu nggak sih Iya, sebenarnya? Nggak sih? Intinya keuangannya yang di ini ya, di kontenin ya. Kayak oh ya udah pokoknya cewek cantik ganti-ganti tiap konten gitu kan. Clickbaitnya tuh di situ gitu. Mungkin karena sekarang tuh orang udah bingung kali bikin apa kali ya. Ya nggak sih? Tapi ada duit nih. Iya di giveaway gitu kali ya. Soalnya kalau dulu, zaman-zaman dulu pas gue react tuh, itu tuh kayak content creator tuh masih dikit. Dan ketika ada atau kolaborasi tuh kayak spesial banget gitu loh. Even lu ketemu di mall tuh kayak wah sini gitu. Kalau sekarang kan sampai gue nggak tahu sekarang ada siapa aja di YouTube, di TikTok, di Instagram gue nggak tahu dan gue nggak ngikutin. Makanya gue nggak tahu gitu. Sekarang tuh ya udah. Kalau dulu tuh emang heboh banget cuy. Karena Lebih heboh sedikit. dari ketemu artis. Karena orang kalau ketemu content creator zaman dulu itu ngerasa lebih deket. Lebih Iya, relax. Nah, kalau iya, artis iya, kan, iya, wih misalnya siapa nih, gitu kan, misalnya gini artis siapa gitu, orang kan udah segen, karena biasa lihat di TV. Iya, Kalau iya, content iya. creator, YouTuber tuh kayak anjir sih ini kemarin gue baru nonton ini bang, nah gitu loh. Dulu tuh kayak gitu. Kalau sekarang saking banyaknya gue nggak tahu siapa. Terus yang kakak spill parfum itu aja gue maksudnya gue baru tahu coy, gue baru tahu ada yang kayak gitu dan bisa ada di mana-mana gitu. Berarti kan ya banyak content creator sekarang, lu tinggal pilih aja. Lu mau react, lu mau giveaway, lu mau apa ya bebas, mau horor mau apa bebas. Tergantung apa yang kita senengin aja gitu ya. Karena pada dasarnya lu nggak bisa nyenengin semua orang dengan konten. Misalnya lu buat konten yang semua orang seneng, ya nggak mungkin juga. Ada juga yang ngerasa kalian berdua kayak gue nggak masuk nih yang kayak gitu-gitu. Ada juga yang gue react, orang cuma mau hiburan ketawa-tawa aja. Ada juga yang kayak lu ngapain sih ngereng-ngereng, lu juga cringe. Ada juga yang bilang kayak gitu. Dan itu nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nggak masalah. Ya, itu Kita pilihan fokus sama followers kita aja gitu. Gitu coy. Seru. Itu pilihan aja lah dari penonton gitu Pilihan ya. aja, Emang sekarang nggak kan apa-apa. semenjak ada Giveaway lah. Iya. Gue gitu ya. Kenapa gue gumi ya? Iya. Aduh. Ya kan apa semenjak ada short video ini ya kan makin banyak lagi tuh orang-orang misalnya yang followersnya sampai jutaan. Oh iya. Oh iya potongan-potongan kan. Tapi kita kadang nggak tahu gitu. Ini siapa ya gitu. Jujur iya. Iya kan? Jujur iya. Setelah apa ya? Mungkin terakhir 2020 kali ya. Abis itu gue gak tahu tuh siapa. Tapi pas misalnya ketemu atau papasan nih di mall misalkan, itu tuh heboh tuh bondong-bondong ngejar dia siapa tuh. Ya mungkin gue yang mungkin ngerasa gue udah gak relevan lagi sama si orang itu gitu ya. Tapi gue rasa sih, ya lu siapa gitu. At least kalau lu viral banget nih, ya nongol lah entah di Reels atau explore YouTube atau apalah gitu. Ini enggak. Tapi heboh. Oh, itu banyak banget tuh kejadian kayak gitu. Emang bukan kita target marketnya kali ya. Mungkin makanya ya. itu giveaway itu tadi gue bilang kayak gitu. Udah. Tapi kita tetap target sih kalau giveaway HP sih. Itu gue tetap mau follow sih. Tapi jangan bohong ya. Mahal coy, kalau itu mahal coy. Bener. Mungkin ya sekarang Respect gua udah terbagi-bagi aja kan konten kan kayak ada konten react, lebih banyak varian, ada gaming, make up, apa segala macam. Jadi Bener. orang ya nonton yang mereka suka aja Bebas, sehingga bebas. kadang-kadang
kadang misalnya ada orang yang gede di React misalnya ya. Mungkin orang yang gak suka React gak tahu dia siapa. Gak tahu, benar. Ya kan, Begitu pun di beauty. Yes. Iya. Emang udah kayak gitu sekarang udah gitu ya. kepisah-pisah sendiri. Benar. Dari Tapi itu banyak nggak yang bilang katanya konten reaction itu adalah konten yang paling mudah untuk dibikin. Anda setuju apa enggak? Betul dong. Setuju? Iyalah, sekarang gini mikirnya. Kita kasih contoh ini deh. Misalnya beauty vlogger. Kita make up tuh depan kamera. Itu kan budget coy. Iya gak sih? Itu duit. Maksudnya itu ngeluarin duit. Terus apalagi otomotif. Ya lu at least pakai mobil lah. Benar. Iya kan? Apalagi ya. Pokoknya banyak lah contoh-contoh yang memang ngeluarin duit. React tuh cuma duduk. Tapi misalkan ada orang bilang sampah, gue juga setuju. Tapi kalau emang ada orang yang nge-hate gue kayak lu cuma bisa nge-react, gue selalu defense gue adalah ya ini videonya sama kayak gini, lu duduk juga kayak gini, coba lu react. Jadi apa enggak tuh barang? Jadi apa enggak tuh barang? Terlepas dari itu lucu apa enggak, menghasilkan apa enggak kan tuh balik lagi masing-masing ya kalau itu ya. Cuman ya coba aja gitu. Karena semua orang bisa react. Semua orang bisa react loh. Cuman react kayak gimana? Yang kayak gimana yang masih relevan sampai sekarang. Dan gue pun juga sampai sekarang gue enggak tahu. Oh iya juga ya berarti react gue masih relevan sama orang. Gitu loh, masih orang masih ketawa. Gue juga enggak tahu. Kan yang nilainya juga balik lagi ke ya kalau penonton masih mau nonton gue apa enggak gitu, dan ternyata masih banyak yang nonton, ya udah berarti gue fine aja dengan react gue. Apa meskipun kesulitan? beberapa ada yang bilang kayak udah nggak lucuan dulu apa segala macam. Gue dulu lebih liar coy. Sekarang kan gue udah punya keluarga. Gue tuh sekarang emang lebih nahan lah pastilah. Dulu kan gue cuma bawa gue doang. Gue dihujat ya lu hujat gue. Sekarang kan gue bawa sekeluarga besar gitu. Jadi gue lebih ngerem lah. Ada juga, cuman ada juga yang nggak apa-apa. Kan grow bareng. Followers gue tuh grow bareng Sobat Bimbang tuh. Jadi ya udah asik-asik aja. Jadi ada yang nerima, ada yang protes juga. Pasti, sekarang apapun. main aman. Apapun. Kenapa sekarang main aman gitu? Sekarang nggak senatural dulu misal. Gue 11 tahun nge-YouTube berarti berapa tuh? 10 tahun nge-react. Ya lu mau berharap gue apa? Gue nge-react cringe 10 tahunan berarti gitu loh. Jadi di video itu kalau memang videonya biasa aja, masa gue harus hiperbola? Dulu mungkin gue masih ada power yang kayak wah. Sekarang kalau menurut gue biasa aja, ya gue juga biasa aja dong. Masa gue buat kayak wah ini enggak juga gitu. Jadi banyak faktor yang bikin gue terlihatnya kayak seruan dulu apa gitu sih ya gitu. Sekarang berarti kayak lebih natural berarti daripada natural dulu. Aja. Lucu gue bingung ya gue bingung. Cringe tetap ya gue tetap agak-agak jijai, namanya cringe kan. Cuman mulut gue nggak kayak dulu memang. Atau gara-gara dulu karyawannya 7 orang atau itu nggak? Waduh. Lebih banyak materi atau maksudnya? Kalian. Iya juga. Iya. Tapi apa kesulitannya bikin konten reaction? Mungkin orang perlu tahu nih. Ternyata di balik kelihatannya gampang, ada kesulitannya juga. Mood lah. Contohnya gini. Sekarang gue udah jadi bapak-bapak, ya kan? Gue bangun tidur, gue selalu mengkonsepkan temanya kayak gini. Gue bangun tidur, gue masih jadi suami. Role gue masih suami, oke? So, gue turun ke bawah, ada anak-anak gue jadi bapak. Gue mandi, gue berangkat syuting, gue jadi abang. Itu kan semi bipolar tuh. Kalau keluar malam juga jadi abang juga kan, abang sini. Gitu iya. maksudnya apa ya mas? Ya gue gak di sini dong. Kok gue jawab? Maksud gue itu kan role yang bukan main-main gitu loh. Kalau satu aja ada yang misklik bahasanya atau nggak mood atau apa, itu kan berantakan semua hari-hari gue. Bener sih. Nah gue PR situ sih. Kadang makanya ada beberapa menit yang gue baru duduk nih. Ini belum syuting ya. Misalnya gue mau konten gitu. Itu gue tuh masih bengong. Karena role gue either gue masih jadi bapak atau masih jadi suami gitu loh. Masih yang pak banget gitu. Belum yang jadi abangku, belum gitu. Ada juga tuh. Repotnya di situ sih untuk gue sekarang ya. Itu ganti personality gitu ya. Itu repot, bukan gue fake ya, tapi lebih ke onin yang laku gitu aja sih kalau gue sih. Ya lu jadi profesional aja ibaratnya gitu ya. Ketika ada kerjaan, ketika gue di rumah, ketika gue nganter, ya lu tahu lah sekarang story gue tidak menarik kan. Karena setiap pagi sama nganter anak. Iya, kayak gitu. Tapi lu pernah ketuker gitu gak? Kayak misalnya, wah ketemu anak lu nih, terus lu react anak lu. Kayaknya udah bisa jalan lu sekarang. Keren. Kayaknya lebih ke anak gue sendiri kayaknya. Bapak kenapa sih kayak gitu? Kayaknya gitu. Itu aja sih yang paling PR. Sisanya ya udahlah, namanya kerjaan. Atau juga gue juga seneng, gue juga happy dengan kerjaan gue, ya udah nggak apa-apa. Jadi enjoy aja gitu enjoy ya. Aja. Sesuai slogan enjoy aman. Benar. Ya itulah emang sulitnya gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya jadi content creator misahin antara lagi di depan kamera sama lagi di luar gitu ya. Soalnya kadang-kadang emang beda kan. Maksudnya beda itu bukan jadi fake gitu kan. Maksudnya bedanya kayak gue sebelum ini minum kopi susu 2 gelas gitu tadi. Iya.
Aduh, iya benar. Iya. Minumnya sounding banyak Agak sound. sebenarnya Iya, dikit gue ngomongin nih. Gitu. Gitu. Beda-beda. Jadi lebih semangat gitu. Cuman kan. ada yang over bedanya. Nah, Ada yang tipis-tipis doang ketika on. Itu kan manusiawi langsung insting kan. Kamera Bener. on langsung pengen on point nggak apa-apa. Cuman kalau beda banget, nah contohnya kayak gimana yang beda banget? contohnya misalnya ya. Misalnya Aduh, aslinya kok gue gimana? contoh ya? Kan biar penonton ngerti gitu. Misalnya kayak gue deh, misalnya gue nge-react nih, taruh gue aja. Kayak misalnya, heboh apa. Terus ternyata pas lagi nggak on cam atau nggak konten, Main HP? Diem aja. Main HP sih enggak. Kalau main HP nggak ngormatin dong. Jangan main HP itu nggak ngormatin. Oh, nggak ngormatin ya. Diem. Benar. Kalau lagi nggak interaksi ya diem. Saya thanks atau apalah. Namanya diundang. Iya dong. Gitu. Lanjut. Gue takut aja. Fuck. Astaga. Ya orang beda-beda sih emang ya. Ada yang kayak misalnya dia introvert banget sebenarnya, tapi kalau di depan beda-beda. kamera dia jadi lebih banyak ngomong. Iya, misalnya. auto aja cerita aja semua ada juga. Extrovert, introvert ada juga. Dan sebenarnya kalau menurut gue ya introvert yang terlatih tuh lebih jago daripada extrovert kalau menurut gue. Iya kah? In terms of ngomong gitu misalnya. Yang terlatih ya tapi ya. Yang terlatih. Lu Ya. sebenarnya introvert nih. Bukan males ya, beda ya. Bukan. Iya, Lu oke. latihan ngomong, itu biasanya resultnya lebih jago gitu daripada lu basicnya extrovert tapi lu nggak latihan gitu. Misalnya. Iya, kayak Bang Radit gitu ya. Kayak Bang Radit gitu ya kan. Iya. Bro. Kalau lu introvert apa extrovert sih? Gue Inter Milan gue. Nggak tahu gue apa. Gue capek melabelkan gitu sih. Ternyata gue bisa juga kok berteman ternyata. Tapi kalau lagi rame-rame gue males juga pengen pulang. Jadi gue bingung apa. Sesuai iya, mood tengah-tengah lah. berarti ya. Ya gue nggak tahu lah tengah-tengah mana. Ambivert. Ambivert kali nggak tahu Iya. apa. Ambigu nggak tahu lah. Gitu. Gue perlu nanya ini karena apa? Kan kita satu angkatan cuma 2 tahun doang waktu itu. So, Satu tahun setengah sih. oh setahun setengah. Setahun setengah ya. Iya, setahun setengah gue. Iya. Satu setengah gue. Karena Ada, emang- lu gak pernah kan punya temen yang satu sekolah 1,5 tahun? Kagak. Ada, Iya, ada ya. Either itu veter, zaman sekarang apa bahasanya ya? Kalau dia Excel waktu itu. Oh, Excel terus kan maksud lu? Enggak, bukan. Enggak, Ngurusin kalau sekarang- Microsoft Excel di kalau rumah dia- soalnya. Bahasanya apa sih? Pakai C kalau enggak. Gue Iya. pakai C. Oh, pakai C. Gue pakai C. Nah makanya ceritanya dari gue 2 tahun itu, abis itu gue pakai C setahun. Sekarang apa sih kalau tinggal kelas tuh? Kalau dulu kan veter ngomongnya. Veter ngomongnya. Enggak, kalau sekarang apa sih? Aduh ada deh. Kalau sekarang ya itulah pokoknya tinggal kelas lah. Iya itu itulah. Iya, itulah Itu. pokoknya. Akhirnya udah pakai C. Halo. Iya, gitu. Ada tuh satu konten gue yang gue di komen orang omongannya kalau nggak salah ya, omongan lu ini apa temanya gue lupa ya. Ini banget sih lu kayak nggak sekolah, intinya gitu lah. Terus langsung gue counter, emang gue pakai C, gue bilang gitu. Tapi gue sambil gaya, nanti gue kasih deh video deh. Itu lucu banget. Jadi dari tadinya gue mungkin sakit hatian ketika gue main sosmed sampai akhirnya ya gue bercandain aja. Ada juga momen kayak gitu loh malam. Emang gue pakai C, emang gue nggak sekolah. Iya. Ada juga tuh. Berarti sekarang udah nggak pernah lagi ya kayak misalnya ngeliat komen terus lu ke-trigger gitu, pernah? Enggak pernah gue. Udah nggak pernah, udah biasa ya. Nggak pernah, udah cuek. Setahun 2 tahun awal kali ya, kayak gitu ya. Iya, bener. Gue benah ya. Sekarang ya udah. Lama-lama udah biasa lah Soalnya ya. terlalu banyak sih request. Iya. Banyak, jangan ini. Kenapa jangan ini? Terus dikonter lagi sama dia. Lebih baik gini bang. Ya kenapa gue harus ngikutin lo kayak gitu loh? Oh, Jadi kayak oke. nggak bisa. Gue nggak bisa coy. Gue bukan Barbie anjay gitu. Iya loh. Yang bisa lu pegang enggak. Gue pakai kehidupan gitu. Maksudnya banyak NATO ya, permintaan dari netizen kayak Kenapa lu kayak enggak? gini dong bang. Kenapa nggak NATO? Kenapa NATO deh udah. Satu. Ya itu aja gimana? Itu Laser kah? pertanyaan. Laser kah? Gue biaya apa anjir? Cuma laser. Model bayar juga sakit coy. Ya maksudnya itu kan udah terjadi. Kayak misalnya kenapa nikah? Kenapa mobil gue Mazda? Kenapa enggak? Kenapa gue brewek Naruto? Kenapa enggak One Piece? Kenapa harus One Piece? Netizen tuh suka lupa kalau gue juga bisa counter. Gue nggak mau gitu. Tapi balik lagi mereka ya gue pengen orang yang gue suka tuh kayak gini juga biar relevan. Cuman ada beberapa momen nih nggak masuk. Kayak misalnya NATO tuh maksudnya lu kenapa nggak clean aja bang gitu maksudnya kayak Lu netizen tuh bayangin, inginnya lu lu bayangin. clean. Lu bayangin. Nggak mau ada tatonya Iya, gitu. lu bayangin coba. Sebenarnya nih gue gak penting, cuman kayak, lu bayangin tuh. Ada kayak gitu. Tahun-tahun pertama, tahun kedua tuh gue kayak, ya Allah kok gitu banget sih tahun kesini, bodo amat lah. Malah gue tambahin kan tangan kanan jedar. Iya. Nih kaki tuh. Taji. Gila. Hai guys.
Ya, memang selalu kayak gitu ya. Pasti ada request tertentu yang mereka menuntut gitu. Lu harus kayak gini dong. request baju Hansip dong ada. Oh iya. Padahal dia polisi gitu. Kan beda bajunya. Iya. Sekolah lu. Gak usah dipikirin lah yang kayak gitu-gitu ya. Gak usah didengerin. Gak perlu. Kadang-kadang kalau orang-orang zaman dulu gitu yang dipikirin tuh lebih ke mitos atau pamali ya, soalnya daripada komen-komen netizen ya. Karena gak ada artinya komen-komen netizen itu kan, ya kan? Iya gimana? Tapi ya yang mensupport kita tetap kita seneng gitu ya soalnya. Tapi tetap balik ke diri kita sendiri intinya. Gitu. Iyalah. Tapi apa mitos atau pamali yang lu percayain? Ada nggak? Mitos ya. Mitos dulu. Mitos baru banget lusa kemarin. Ini nggak seserem apa yang lu pikirin sih. Ini knowledge juga buat gue. Bayi baru lahir dibotakin. Bayi baru lahir dibotakin. Itu supaya supaya tumbuh subur. Itu enggak. Itu salah. Itu enggak lu potong juga apa-apa. Logikanya kalau misalkan rambutnya, ini gue dari dokter ya. Iya. Kalau misalnya lu botakin nih, kan nanti jadi numbuhnya jadi rapi atau jadi apa? tebel. Jadi tebel. Nah, oh enggak. logikanya kalau dari dalam perut, kuku kan juga dari dalam perut gitu loh. Ya nggak dipotong juga, nggak hilang juga gitu. Ngerti nggak sih lo? Jadi bukan, jadi itu mitos. Rambutnya dipotong biar rapi, biar apa? Ternyata enggak, lu nggak potong nggak apa-apa gitu. Itu gue baru tau lusa belakangan. Oh iya. Kemarin. Ternyata itu mitos ya. Mitos cuy. Itu sering tuh. Itu zaman dulu. Itu sebenarnya di banyak aspek juga, bukan cuma di bayi doang tuh. Kayak misalnya brewok kalau mau tebel harus dikrok terus. Iya, terus juga nyapu yang bersih. Kalau enggak apa suami lu brewok. Iya. Teman-teman gue sih ada sih yang suami brewok. Ada. Ada sih, tapi kan bisa cukur. Gue mitos-mitos gitu, gue mitos. Gue mitos-mitos simpel kalau gue. Untung udah cukur brewok gue. Makanya gue liat dulu sebelum ngomong. Bangsat dapat suami brewok kayak Nista. Bukan Nista, beda aja. Kayak gitu. Itu gue lebih ke yang mitos-mitos gitu kalau gue, bukan yang berat-berat gimana. Kalau pamali zaman gunting kuku, maghrib. Gunting kuku enggak boleh malam-malam. Iya, ntar setan. Iya. Kata gue, ya lu mau siang aja ada setan lewat mah gak peduli gak sih? Iya gak sih? Karena maghrib itu kan transisi dari terang ke gelap gitu kali. Sama kayak main di luar. Main di luar sih. Enggak, itu katanya bisa mendekin umur juga kalau lu gunting kuku malam-malam. Kalau ini sepupunya yang brewok katanya. Ada apa dengan orang brewok? Ada apa dengan orang brewok? Jadi si brewok ini yang masalah gitu. Kenapa selalu ada di mitos gitu? Aduh, lucu aja. Tapi mitos itu ada ceritanya sebenarnya. Gue gak tahu, yang gunting kuku ya kan. Jadi ternyata zaman dulu penerangan itu masih jarang banget. Sehingga kalau lu gunting kuku malam-malam, itu biasanya di depan lilin lu gunting kukunya. Oke. Make sense. Beberapa orang itu gunting kuku masih pakai pisau zaman dulu. Oke. Gunting kuku. Jadi kalau malam-malam penerangannya kurang, ya bisa kebeset dong. Oh, bisa celaka. Iya, jadi lu kebeset ya kan. Makanya ada mitos itu keluar. Gara-gara penerangan doang berarti karena ya. kurang penerangan. Bukan masalah ada kunti ya. Enggak, sebenarnya. Ya kan. Iya. Terus apa lagi ya mitos itu yang brewok tadi. Terus apa lagi ya? Faktanya yang terakhir ya itu sih, yang bayi sih. Jadi itu bohong. anak lu gak lu botakin jadinya? Tetap dibotakin tapi bukan karena itu. Karena emang ya udah pengen aja gitu. Akhirnya itu pun itu dari debat, gue kan udah anak 3 kan. Dari anak kedua tuh udah yang kayak debat beneran gitu loh. Dibotakin apa ternyata gue tanya sama dokter itu mitos aja. Mitos. Gak perlu segitu-gitunya. Terus ada mitos apa lagi dong? Kayak orang siul malam-malam gak boleh. Pernah denger gak? Siul malam-malam gue pernah denger. Iya kan? Tapi lu kalau siul malam-malam di rumah ya? Apa di motor? Namanya balik kerja capek ya, bodo apa siul maunya aja. Ya nggak apa-apa lah. Di rumah ya. Siul jadi nyaru sama tukang parkir soalnya. Kirain masih boleh mundur jedar. Enggak. Jadi sebenarnya itu munculnya gara-gara ini kalau malam hari katanya di zaman dulu siul itu suka dipakai buat kode-kodean antar penjahat gitu katanya. Serius? Katanya gitu. Jadi kalau lo siul, jadi kalau siul katanya nanti dikiranya ada penjahat di kampung tersebut gitu loh. Bukan tong-tong-tong. Enggak, kalau itu orang yang nyari penjahat dong, kalau yang tong-tong-tong dong. Itu penjahatnya tong-tong-tong. Oh iya, ngapain? Tong sahur maksudnya. Ngapain? Anjir, brain rot ya terus. Iya, katanya gitu. Terus habis itu kalau malam-malam ya ganggu tetangga. Makanya mitos itu dikeluarin buat social control gitu. Oke. Buat kontrol orang-orang, keluarin tuh mitos tuh. Jangan gitu. Iya. Jadi aslinya nggak apa-apa gitu ya. Ya sebenarnya nggak ada masalah sih malam-malam. Set Son, kalau lewat kuburan apa ngelangkain kuburan? Enggak, bukan. Baca surat pendek kalau itu masing-masing ya. Itu bukan mitos ya.
Yang penting assalamualaikum kalau itu. Iya. Siapa lagi? Sama kalau ada cewek cantik juga gak boleh katanya siul-siul. Oh itu kalau itu hukum urusannya. Dokoling cat dong. Catcalling. Iya. Nggak boleh Jangan. itu. Tapi kalau dibalik, cewek yang QQ-in cowok, Oh boleh. oh, Nggak apa-apa. gitu. Iya. Adil. Si Adil. Iya. Sama ini kalau apa buka payung tuh dalam rumah tuh. Oh iya. Ah, iya, sih? pamali. Iya. Apa ya? Pemali. Aduh, bentar. Itu emang mitosnya gue internasional sih itu sih. Sampai Uzbek. Itu kan di sini juga Mitos ada. berasal dari Iya. Kalau ini internasional lah. itu mitos Tionghoa kan itu. Banyaknya. Itu mitos Cindo itu. Mitos Indo sih Iya. banyaknya sih. Wah, Kalau di beda sini nih. ya. Jadi Kalau di sini ya. katanya nutup rezeki. Ibarat kalau di rumah itu kan udah jatuhnya lu perlindungan kan di rumah kan. Nah kalau payung itu kan perlindungan juga. Jadi kesannya kurang bersyukur pak. Oh, double protect perlindungan. Iya, double kurang bersyukur nih protect. orang Wah, udah repot. seretin Mana aja berasa kan Kalau kalau rezekinya. nggak double sengaja, misalnya mbak lu nih jegrek, iya, kebuka. Kan mbaknya yang seret. Oh, mbaknya yang seret. Iya. Oh, berarti per orang ya. Gajinya dipotong. Oh iya, oke. Gitu, Sama ini gitu. gue baru inget rumah tusuk sate. Oh Oh iya lagi. Debu aja intinya. Iya. Debu aja. Tapi ini Tapi juga itu nggak ada sih? hubungannya dengan Feng Shui kalau itu. Iya, Iya. Kan gue yang Tionghoa di sini. Bener. Kenapa lu yang ngomong? Oh, saya Iya. lebih Lu fluent kan yang daripada berok tadi. Sampai berengok aja. Iya. Saya banyak pengalaman sama orang Tionghoa. Oh, iya. Maksudnya berteman. Iya, berteman, kita iya. sama siapa aja. Iya, sama siapa aja. Yoi. Enggak lebih karena ini gak sih? Kayak kalau tusuk sate banyak kecelakaan gak sih? Iya, kan, karena gitu, lebih gimana ya, kan lebih banyak mobil tuh. Benar. Terus kalau ya gampang aja Iya, tinggal dibanding jedak. sama rumah lu yang belok-belok gitu. Benar. Iya, Kan ada iya. sebuah apotek yang suka kena juga kan di Senopati iya, kan. malam. Iya. Ada tuh. Lagi Ada. diem padahal. Iya lagi diem. Ember. Karena tusuk sate. Nah, Ada Feng Shui-nya lah dikit. Iya rezeki bener. Rezeki Rezeki kan. Iya rezeki sih. Iya lebih ke Feng Shui kalau itu ya. Heeh. Soalnya gue waktu itu ngontrak 2 tahun. Oh iya rezeki juga. Katanya Kenapa? surut apa? Oh iya. Iya. Ya gue gak tau sih waktu itu. Emang kan- agak sih. Enggak maksud gue. Gak tusuk sate nih. Enggak. Jadi gue pernah ngontrak di rumah tusuk gara-gara sate. brewek nih jadi. Seratnya gara-gara apa nih jadi? Tusuk sate. Oh, tusuk Gua sate. kontrak 2 tahun. Ah. Dikatakan gitu, apa rezeki, apa terus orang rumahnya berantem terus. Gitu. Ya sekarang di Hook juga ada kali yang berantem terus. Ada. Ada. Bisa iya. Iya. Ya kan tusuk sate diem kan enggak mungkin. nggak Justru Mungkin. katanya di hook lebih ini lagi. Lebih internal, heboh karena 2 lebih fasad. Nah, mukanya 2. Iya. Benar. Amit. Amit. Nggak boleh orang sudah menikah masih di hook ya. Wah. Jangan. Maksudnya di hook, tinggalnya di hook maksudnya. Iya. Nggak boleh. Dua fasad, boleh. mukanya Nggak boleh. dua. Sama Mukanya ini 2 soalnya. tidur habis pas maghrib tidur juga nggak boleh tuh. Gue sampai sekarang nggak boleh nih sama nyokap gue. Nggak boleh. Serius nih. Pas maghrib pasti dibangunin gue kalau tidur. Tuh, jadi Sholat kan Matiin lampu. enggak. Hah? Matiin lampu. Enggak juga ya? Jadi apa katanya maghrib itu kan waktunya setan berkeliaran katanya, ya kan. Terus kayak apa? Transisi dunia gaib sama dunia nyata. Portal gitu kan. kebuka. Ah. Portal stiker tapi aduh. Pondok labu enggak ya, enggak penting. Internal joke, sorry. Gitu. Gitu ya. Lu tapi lu banyak dilarang juga kan sama orang tua lu kan kayak terkait mitos-mitos ini kan. Yang gunting kuku juga lu dilarang juga kan. Sama, Apalagi ada sama, mitos tuh. sama. Apalagi ya? Yang masalah soal seputar rumah itu loh, pasti ada deh. Lu tapi kan lagi bangun rumah nih sekarang ya kan. Lu kayak hitung tangga gitu-gitu ya kayak jumlah tangganya iya, udah itu pas hitung belum tangga. sih? Itu udah expert hitung jatuhnya. Syat gue bangun rumahnya gue bersyukurin nauzubillah Syat. Iya. Gak usah gue belum sampai yang per ini terus yang lantai apa kalau di hotel ya gitu-gitu gue belum enggak. Kayak lu akan nggak misalnya kayak pakai Feng Shui misalnya manggil orang gitu. Oh, ini tangganya kurang 1 Lah nih ini misalnya gitu. Gue di sini tangga gue tambahin 1. Harusnya apa? Ganjil? Genap enggak? Gue lupa lagi. Apa kita hitung dulu kita bawa ke belakang. Nggak usah. Vlog. Nggak usah. Jadi kayak Ada ya? ada kayak sakit terus mati Sembuh. terus apa gitu. Pokoknya jangan pas Sakit negatif gitu. Iya. Ada tuh. Itu Ada ya? itu bokap gua aja nambah tangga, Pak. Oh iya, Gara-gara batu bener sumpah. Waduh. Bokap gua nambah tangga loh. Karena dia pikirnya kan ini kan harmless juga kan. Oh, Udah lah Iya, nambah iya, tangga berapa berapa sih ya? kan? Nothing tulus juga. Iya. Iya. Ya udah dibikin aja gitu. Iya. Iya. Ntar deh, coba deh. Lu videoin tangga lu dong.
Videoin tangga. Soalnya dulu waktu gue mau pindah rumah ya kan, ada yang nungguin tangga itu Pak. Tangga di rumah gue yang sekarang itu ada yang nungguin setan. Oke, Jadi pas gue mau pindah rumah, itu setannya itu datang ke rumah gue yang sebelum gue pindah, ya kan, ngeraksukin pembantu gue. Wah, beda. Terus habis itu dia bilang, wah kamu jangan merusak tangga saya. Tambahin tangga rumah satu. saya. Tambahin tangga satu jadinya Feng Shui. Tapi Feng Shui itu ada logiknya juga sih menurut gue sih. Maksudnya nggak 100% mitos gitu. Iya. Kenapa? Ya kayak misalnya kayak tadi tusuk sate, misalnya rumah ditusuk sate. Ya kan emang sering kecelakaan kan? Iya. Gunanya tangga lebih tinggi. Enggak. Ini contohnya aja, Oke. Contohnya kalau yang kayak rumah ditusuk sate misalnya gitu. Lu jangan beli rumah ditusuk sate misalnya. Kan emang rawan kecelakaan soalnya. Jadi ada logiknya gitu. Oh, masuk nalar ya. Jadi enggak 100% kayak ngasal Sahayu, aja misalnya gitu. Oke. Ada yang rumah ngadep barat, ngadep timur kan juga ada juga tuh kan. Ada. Lu mau pagi belakang lu apa pagi depan lu itu repot. Ada tuh ada. Iya kan? Iya. Masih ada masuk-masuknya gitu ya. Ribet. Iya. Tapi zaman dulu ya, kalau ngomongin soal zaman dulu tuh banyak banget yang kayak hal-hal yang bikin kita tuh trauma waktu masa kecil gitu. Ya kan? Apa hal yang paling bikin lu trauma waktu masa kecil? Kayak tontonan misalnya di TV. Anjir, tontonan iklan ini loh, boleh sebut gak sih stasiun TV? Boleh. SCTV Iklan yang jam SCTV. malam yang joget-joget. Oh, yang ada kuntilanak. Iya, Yang ada kuntilanak di belakang. orang. Itu panik gue. Iya. Sama iklan rokok yang lama itu loh. Oh iya, iklan rokok. Gue gak tahu itu rokok apa. Yang pokoknya jam 11 abis Smackdown pokoknya. Iya. Tuh abis. Itu tuh yang bikin gak nyaman tuh. Itu tuh gue. Iya, Pas zaman itu kecil tuh. ada penjelasannya tuh sebenarnya tuh kalau yang iklan rokok tuh. Iya, biar apa gitu, slow Karena face apa. waktunya tuh kayak waktu pergantian antara orang mau tidur sama orang lagi nonton TV Tapi gak gitu. nyaman beneran coy. Jadi gak nyaman emang. Sama lagunya juga kalau nggak salah ya. Iya, lagunya. ini gitu. Lagunya ya kan. Kalau nggak kayak ini apa, ada dulu iklan Meko Cosmetics ada dulu. Itu yang Jadi, ini ya. kayak iklan kosmetik gitu. Tapi pas gue lihat kayak logonya gitu, gue takut banget dulu tuh waktu kecil tuh. Logonya yang mana ya? Logonya yang kayak muka cewek itu loh. Muka cewek tapi kayak ada make up gitu. Sebenarnya biasa aja. Tapi waktu kecil kayak tapi takut punya banget ini sendiri. ngeliatnya. Tapi beberapa iklan zaman dulu ya, kita ngomong iklan dikit deh. Itu banyak penampakan-penampakannya juga loh. Oh iya. Yang zaman gue lupa sampo apa, Sunsilk apa gitu. Iya, iklan Sunsilk. Di belakangnya ada yang hitam gede berdiri gitu. Iya. Terus yang provider apa ada yang lewat, gue gak tahu itu benar apa enggak gitu. Terus sama azan subuh di TVRI. Wah, muda sekali kita ya. Iya. Ada tuh yang joget-joget, bukan joget sih, berdiri. Yang Ganjar atau yang mana sih? Enggak, bukan. Wow. Bukan. Wah. Lagian tuh jokes sudah ada di episode kemarin. Jadi jangan keluar lagi. Iya. Jokes udah recycle ya. itu. Oh iya. Gak pede ya. Iya. Jokes recycle itu. Subuh apa gitu. Pokoknya ada deh. Subuh gak salah. Apa maghrib gitu TVRI. Di atas kereta stasiun. Ke iya, gitu. iya. TVRI kan ya. Yang azan maghrib kan? Maghrib ya? Iya, Iya, tengah-tengah iya. ada kuntilanak lagi jalan di stasiun. Zaman dulu tuh kita tuh kayaknya serem banget gitu ya. Sekarang mungkin karena udah banyak ya teman-teman kita banyak yang ngebahas horor juga atau apa. Jadi kayak ya udah, mereka ada di samping kita, nemenin kita, cuman nggak seserem dulu. Kalau dulu kan sekalinya ada tuh kayak anjir, kayak dunia lain. Sebelum jadi masih dunia lain tapi ya. Iya, itu kan Hari serem Panca banget. ya, Hari Panca Iya, dulu. sama ini Kismis lo tau gak? Kismis, kisah misteri. Muda ya, RCTI kan. Kismis terus yang Ketahuan umurnya. yang Leo Lumanto apa tuh? Antv. Leo Lumanto. Iya, Siapa itu? Paranormal ada. Pokoknya misteri-misteri gitu deh. Maksud gue dulu tuh serem banget. Meskipun kayak apa ya? Apa sih yang Indosiar? Aduh yang agak cringe itu. Pocong Mumun. Oh iya, Itu Pocong kan Mumun kalau dulu kita ngeri nonton banget. sekarang kan apaan sih? Iya. Cuman dulu Siang Bolong barengan Wiro Sableng. Oh my god. Itu tuh serem banget. Serem banget, Dan serem dulu mitosnya kalau Siang Bolong 11:30 tuh jangan keluar. Lu pernah dapat juga gak sih kayak gitu? Serem juga pokoknya. Jadi enggak cuma maghrib dulu seremnya. Oh gitu ya? Dulu Siang Bolong tuh kayak misalnya dari transisi jadi jam 11 sampai jam 12 itu tuh serem juga siang. Itu serem juga. Mungkin gue doang kali ya dulu. Gue gak tahu sih Ntar itu. gue kasih tau deh lebih. Terus ternyata setelah umur gue sekarang nih kayak 11 ke 12 tuh itu emang nganggur aja sebenarnya. Jadi gak serem. Emang gabutnya kayak makan siang belum, bangun udah dari tadi gitu. Tapi kalau dulu serem gitu. Dulu serem ya. Dulu serem. Sama ada juga ini apa kayak sebuah lagu gitu yang judulnya Carl Mayer ada. Oh Jadi iya. sebenarnya tuh lu tahu ya Carl Mayer? Ya? Itu bagian dari dulu gue sama teman-teman gue itu kita ke tempat-tempat kosong naik mobil pasang lagu itu kenceng-kenceng. Oh gitu ya? Iya biar dapat vibes aja.
kita nggak dapat apa-apa sih, cuman serem aja. Dan kalau nggak salah itu juga dipakai sama ini ya apa pembunuh apa siapa gitu. Buat jadi jujur gitu lah intinya. Dipakai juga kayak gitu. Tapi Karl Mayer memang fenomena itu sih the best sih. Fenomena Karl Mayer sih gila banget sih. Itu emang serem banget suaranya kan. Gitu kan. Iya. Wah itu sih. Waduh. Itu kan kayak campuran antara suara, sebenarnya bukan suara setan ya. Itu kayak suara ini loh, noise apa sih? Teriak. Terus habis itu ke kuping itu yang bikin gak nyaman. Najem ke kuping. Terus kayak orang ketawa-ketawa psycho di belakang itu. Karl Mayer sih. Oh tahun umurnya. Karl Mayer. Cari aja buat yang belum tahu. Seru. Wah itu ngeri banget sih. Gue cuma bisa dengerin 1 menit doang tuh. Padahal durasinya kan 3 menitan kan kira-kira. Sama. Terus dulu kan isu-isu kan katanya itu dipakai buat apa, menyiksa tahanan katanya. Juga ya kan. Lu inget gak sih dulu ada game 626 Hotel 66 ya? Hotel bukan? Iya, yang kita main tuh cuma bisa jam 6 sore ke. Oh iya, hotel ya kalau itu hotel ya. Iya. Itu kan juga tuh, itu mitos juga tuh katanya nggak bisa dimainin. Sedangkan kalau kita ganti jamnya di PC itu bisa-bisa aja dimainin. Dulu tuh banyak kayak terobosan-terobosan yang kita baru tahu gitu loh. Karena minim informasi dulu kalau ngomongin horor ya. Kalau sekarang tuh kayak coba bener gak sih kuyang tuh dari usus sampai pala misalkan gitu. Iya bener. Jadi langsung jawab ya. Nah jadi benar. Nah misalnya gitu. Kalau dulu kan anjir Primbon website. Iya. Primbon. Gila itu serem cuy. Sekarang lihat gitu. Apaan sih digabung tempel-tempel gitu. Beberapa foto ya kan. Kalau dulu tuh serem. Gua ke warnet tuh dulu serem. Padahal tuh kayak website ini doang kan, kayak apa? Beberapa ramalan foto kan sebenarnya kan. Cuma ada ada foto misterinya. Ada foto setan, galeri. Ada foto setannya. Galeri Dan itu tuh terang-terangan setannya. Enggak yang ngeblur, enggak yang tipis, enggak yang siluet. Tapi emang ada kuntilanak template. Sekarang ada sih di Google paling depan. Kuntilanak itu ya. Masih lo tau deh yang gini. Ada tuh. Nah itu kalau dulu kan susah. Kita tuh percaya banget dulu. Sampai bikin serem kan ada captionnya juga kan. Kayak dia kayak ceritanya kesannya nyata gitu. Itu nih ada cerita aslinya gitu itu kan. Itu merinding. Kayak ada list, kayak ada listnya gitu kan dulu kan. Folder dibuka di atas pohon misalnya. Dulu tuh serem. Sekarang lihat lagi kayak ya elah, tawain sama AI gitu. Kalau dulu gue sering banget dulu tuh kayak lagi di Labcom gitu-gitu buka-buka lihat bareng temen-temennya kan. Masanya gampang diakses, nggak perlu VPN gitu-gitu kan. Nggak perlu. Emang ngapain pakai VPN? Iya ngapain pakai VPN? Ngapain pakai VPN? Siapa tahu kayak Reddit maksudnya. Oh Reddit jelas. Sampai sekarang Reddit. Iya. Sekarang kayak gue punya VPN. Kalau dulu pakai VPN buat apa? Hah? Iya. Speed test ya. Speed test luar. Ngapain? Speed test luar aja. Di Singapura kayak apa gitu? Nggak usah. Lagi kenceng nih. Nggak ngaruh. Jelas. Tapi seru banget ya zaman dulu ya. Maksudnya kayak hal-hal kayak gitu tuh bisa kayak bareng sama teman-teman. Karena gitu. jarang ya. Karena informasi itu jarang gitu loh. Sama ini. Ini mitos dari Sabang sampai Merauke sama nih. Oh apa nih? Jadi setiap murid gitu kayak ngomong sekolahnya itu dulunya pasti kalau nggak rumah sakit kuburan. Oh iya benar. Ini mitos nih berarti. Mitos. Maksudnya yang inilah yang apa? Yang sering terjadi. Yang bikin gue trauma lah. Oh iya. Soalnya sampai takut Pak di sekolah. Tapi beberapa sekolah sih emang gitu sih. Ini tuh dulu ini. Sama dulu bahkan dulu ada cerita setan PL lu tau gak sih? Setan PL. Sekolah PL. Iya. Itu ceritanya pokoknya jadi gue sorry. Ntar dulu. Apa yang sekolah itu bekas kuburan? Itu katanya semua orang nerima kayak gitu ya? Iya. Merasa bahwa sekolahnya itu dulunya bekas kuburan. Bekas kuburan gitu. Terus. Padahal ada yang bekas punya saudara juga. Iya dong. Ya gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Maksudnya gue kenapa? Maksudnya itu emang bener ya Bim? Kok kayaknya gue gak denger deh itu di sekolah kita. Nah gue juga sampai sekarang juga gue gak tahu sebenarnya sih Syat. Lu denger gak pada saat zaman sekolah gitu kayak dulu ini bekas kuburan sekolah ini bekas gitu. rumah sakit sekolah gitu. Lu gitu. Kayaknya kalau gue yang SMP sih iya ditakut-takutin. Iya. Jangan apa pokoknya dulu kan ada ekskul karate kalau nggak salah. Itu kan makan waktu sampai jam 4 sore. Nah jam 4 sore itu balik lagi ke kelas tuh kita udah yang kayak udah serem karena itu UKS dulu ruang ijazah nih. Ijazah jangan nembak kan nggak bisa nembak ijazah. Nggak bisa. Sampai sekarang belum terbukti emang. Terus kalau ente mungkin di JIS nggak ada dulu ya? Nggak ada dulu. Di Trogong jujur. Di Trogong jujur nggak ada sih. Sangat tidak ada. Kuburan semut paling banter dulunya. Sangat hebat. Dibersihin emang. Iya, dulu kan soalnya kayak di sekolah itu kan ada pohon yang gede gitu kan udah angker. Katanya dulu kan soalnya ini ya
kayak apa fasilitas publik gitu kan dulunya emang kebanyakan dari bekas pemakaman gitu tanahnya ya kebanyakan kan. Iya ada. Jadi gitu dibilang kalau pohon gede tuh kesannya wah pohon ini gede, ya. dari vegetasi dari makam nih ya kan makanya pohonnya bisa gede. Itu jadi serem apa segala macam. Balik lagi ke Satpel tadi. Nih. Ini jadi cerita hampir semua sekolah intinya. Oke. Gue nggak bisa cerita yang bagus. Pokoknya intinya ada satu orang nih. Gue nggak tahu cewek cowok gue lupa banget. Anggaplah dia lagi di lantai 2. Oke. Sendiri. Konteksnya ada temennya datang, berarti jadi berdua kan, ngobrol-ngobrol lah. Mereka lagi olahraga di sore hari pokoknya. Balik, satu temennya tuh turun ke bawah. Pokoknya intinya pas dia naik lagi ke atas, itu temen yang pertama tuh nggak ada. Ada dia, tapi madep belakang. Dipanggil, pas madep belakang, jangan. Kok jangan? Pas nengok ke belakang, intinya pokoknya badannya tuh sampai kakinya nggak ada, tapi kayak gini. Anjay. Jadi langsung ngejar gitu, gitu. Itu kan semua sekolah. Iya. Semua sekolah kayak gitu, mau PL, mau di DB, mau di BM. Dulu kayak gitu. Gue gak tahu kalau negeri 76 tuh ya. Pokoknya intinya gitu deh, pas nengok dia tuh jadi ngejar gitu, gitu. Itu dulu anjir merinding gue anjing. Itu rame dulu ya. Kaget. Kena kabel sih. Kena kabel ya. Emang merinding ya. Itu lumayan. Dan itu ternyata setiap sekolah kayak gitu. Ada beberapa gue juga sering denger podcast kan, yang horor-horor gitu dan ceritanya kayak gitu template. Tapi di detik itu, serem. Olahraga balik sore tuh, karate, sekolah apapun, karena dulu minim informasinya. Apalagi banyak yang ngaku indigo kan dulu juga kan. Iya, sampai sekarang bukan. Idiom kan? Iya. Ada. Woi. Gini ya, setannya gini ya. Jadi gini, dari badan ke bawah tuh nggak ada. Pas nengok dia langsung ngejar si temennya yang manggil itu. Siapa gitu, langsung gitu. Itu bayangin kasarnya juga nggak bisa ceritain gimana kan. Itu serem. Apalagi pas temen gue ceritain tuh kan berarti kayak mega bintang kaget jump scare gitu loh maksudnya. Iya. Soalnya zaman dulu ya balik lagi ya minim informasi. Jadi kita kayak pakai imajinasi doang gitu ya. Satu ngobrol tuh kita kayak gitu. Kalau sekarang kan lu tau gak sih kemarin liat ini gak sih? Iya nongol kok di reels gue. Gak seru. Gue udah tahu belum ya. Tinggal share doang. Kalau dulu tuh harus ketemu gitu loh. Lu tau gak sih gitu. Apapun ya, horor, lawan jenis, dulu kan gitu. Ya kan ngomong cowok-cowok, masuk ngomongin cowok-cowok juga. Ini setan Tarki berarti yang ini ceritanya bukan? Ini kan setan PL tadi. Cewek. Oh iya. Cewek doang, cowok doang. Iya bener. Emang challenge-nya berubah aja sih. Maksudnya di zaman kita kan challenge-nya kan adalah memberikan cerita yang seru untuk teman-teman kan. Bener. Sekarang challenge-nya kan ya api TikTok jangan sampai mati kan gitu aja. Yang penting. Iya bener. Gitu. Aplikasi hebat. Setelah gue babi kan. Itu bentuk babi atau orang gitu? Bentuk babi ya, emang babi. Ya. Jadi babi hutan. Kalau bentuk orang terus babinya di mana? Babi impor. Siapa tahu. Nggak ada nanya itu bentuk orang apa bentuk babi. Terus kalau bentuk orang babinya di mana? Pasti rumah. Ya banyak sih orang kayak babi. Terus yang ini apa? Sebarkan SMS ini ke 5 teman kamu. Itu maksudnya ke hal-hal teraneh di Indonesia ada. Oh iya ya, tapi masuknya jadi aneh sih. Tapi pada saat itu tuh serem. SMS berantai ya? Gue sih nyebarin biar nggak gue. Gue kan MT orangnya. Tapi banyak yang bilang ya katanya masa depan sosmed bakal makin hancur nih. Soalnya kalau dibandingin sama zaman dulu kan sosmed tuh isinya ya seru-seru gitu ya kan. Sekarang kok kayaknya sih orang marah-marah mulu gitu. Iya ya. Gimana pendapat lu?